Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحان لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أما بعد. Para hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita niatkan 3 hal. Yang pertama, kita niat i'tikaf di dalam masjid dengan lafaz niat nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Yang kedua, kita niat thalabul ilmi, mencari ilmu, menambah ilmu, khususnya ilmu-ilmu yang mampu mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang ketiga, kita niat intizarus shalah al-atiyah, menunggu datangnya sholat berikutnya, sholat isya berjamaah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kenapa begitu kita akan beramal? Saya ingatkan untuk niat. Sebab sabda Nabi, niatul mar'i khairun min a'malihi. Niat seseorang itu lebih baik daripada amalnya itu sendiri. Seperti kalau kita niat ngaji saat ini, mengkaji kitab, mempelajari ilmu fikih, sudah kita niat, tapi dalam kenyataannya kita ngantuk, tidak ngerti pisan. Tapi karena niatnya ikhlas, tulus, maka dia masih tetap dapat pahala. Itu manfaatnya niat. Dan kata Nabi, innamal a'malu bin niat. Segala amal itu akan terjadi, akan berbuah ya, kalau disertai niat. Pada minggu yang lalu sudah kita bahas masalah nafkah ya, belanja. Yang terakhir, orang tua wajib membelanjai anaknya yang fakir, yang masih kecil, yang sakit-sakitan, yang gila. Sebaliknya, anak juga wajib memberi nafkah kepada orang tuanya yang fakir, sakit-sakitan, sebagainya. Bahkan ada hadis Nabi yang barangkali perlu kita hayati bersama, bahwa anak itu adalah
milik kita, milik orang tuanya, meskipun sudah besar. Karena anak itu adalah milik orang tuanya, maka pada hakikatnya harta benda milik anaknya itu juga menjadi milik orang tuanya. Itu banyak hadis yang semacam itu. Bahkan ada seorang sahabat yang mengadu pada Nabi, ya. Dia itu fakir, sakit-sakitan, kemudian anaknya itu berkecukupan, kemudian tidak mau membiayainya, ya. Maka itu boleh, ya, orang tua itu mengambil, ya, tanpa seizin, mengambil harta benda anaknya tanpa seizinnya, ya. Ini diizinkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ini hak dan kewajiban, ya. Kewajiban orang tua membiayai anak-anaknya itu menjadi hak anak-anaknya. Berikutnya kewajiban anak-anak membiayai orang tuanya yang fakir, ya. Ini menjadi hak orang tuanya yang fakir, ya. Hak dan kewajiban itu otomatis. Kalau seseorang melaksanakan kewajibannya, ya, maka hak orang lain akan terpenuhi. Kemudian sekarang kita membahas, ya, masih biaya-biaya ini, ada biaya-biaya. Wa nafaqatul rafiq wa nafaqatur raqiqi wal bahaimi wajibatun, ya. Wa nafaqatur raqiqi lan utawi membiayai budak, memberi belanja budak, membiayai budak, wal bahaimi dan membiayai hewan-hewan peliharaan, iku wajibatun, wajib hukumnya, ya. Jadi tidak boleh semenang-menang, ya. Kalau seseorang memiliki budak, maka dia bertanggung jawab, punya kewajiban untuk membiayai hidup budaknya itu. Tidak boleh budaknya sampai kelaparan, apalagi mati kelaparan. Itu dosa besar. Apalagi budak itu kan manusia. Bahkan al-bahaim, bahaim itu jamaknya bahimah, hewan peliharaan. Biasanya manusia itu punya hobi memelihara hewan, biasanya burung, ayam, ya, siapa lagi, pokoknya hewan-hewan peliharaan. Bahkan ada yang hewan peliharaan itu sampai mahal, sampai puluhan, ratusan juta hewan. Dia wajib memberi belanja, ya. Ya, kebutuhannya apa? Kalau budak, kebutuhannya manusia, kebutuhannya yang jelas makan, minum, ya, pakaian yang layak, kemudian tempat tinggal, ya. Jangan sampai mentang-mentang budak, ya, itu dilepaskan, ya, tidak diberi tempat tinggal, berteduh misalnya. Wajibatun itu wajib. Wala yukallafuna, dan mereka rokik, ya,
Rokik termasuk bahaim, ya. La yukallafuna, tidak dipaksa, minal amal, untuk bekerja, tidak dipaksa untuk bekerja, ma la yatikun, pekerjaan yang dia tidak mampu, tidak kuat. Jadi meskipun bahaim, meskipun hewan, itu tidak boleh dibebani sesuatu yang dia tidak mungkin, ya, melaksanakan. La yukallafuna min amali ma la yatiqun. Nah. Ini ada dalilnya di bawah ini, ya. Yang satu ini, rawa Muslim, rawa sudah meriwayatkan sapa Muslimun, maksudnya meriwayatkan hadis. Muslimun, Imam Muslim di dalam kitab hadisnya Sahih Muslim nomor hadis 1662. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi yang namanya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dawuh sapa Rasul. Dawuhnya gimana? Lil mamluki, bagi orang yang dimiliki, ya. Mamluk itu isim maf'ul, jadi objek. Malaka itu memiliki, malaka yang miliku, milkan. Fa'ilnya, subjeknya malik. Malik itu yang memiliki. Kalau di suatu negara, malik itu raja. Nah, mamluk itu adalah yang dimiliki. Siapa yang dimiliki? Ya, rokik nanti, ya. Budak. Kalau sekarang ya tidak ada budak ya sekarang. Yang dimiliki itu siapa? Yang dikuasai. Ya, misalnya pembantu. Pembantu itu bisa jadi itu jadi mamluk. Juragannya namanya malik. Lil mamluk, berhak bagi mamluk, budak. Berhak apa? Ta'amuhu, bagi pemiliknya, bagi juragannya, wajib memberi makan budaknya, wa kiswatuhu, dan memberi pakaian budaknya, wala yukallafu, dan tidak boleh dipaksa sapa mamluk minal amali, dari perbuatan, illa ma yutiku. Ini hadis Nabi. Lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu wa la yukallafu min amali illa ma yutiku. Tidak boleh dipaksa bekerja kecuali, ya, kalau dia mampu, dia kuat, ya, dia kuat. Jadi fikihnya la yukallafuna min amal ma la yutikun. Hadisnya lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu wa la yukallafu min amali illa ma yutiku. Wa fi riwayatin, dan di riwayat yang lain, ya, juga masih Imam Muslim nomor hadis 996. Hadisnya kafa bil mar'i isman ayyah bisa amman yamlikuhu kutahu.
Kafa cukup bil mar'i bagi seseorang apa yang cukup isman dosa, cukup berdosa bagi manusia. Apa yang dosa? Ayyah bisa untuk menahan enggento nahan aman saking wong yang melikuhu yang dimilikinya, yang dikuasainya, menahan apa? Qutahu, makannya. Itu kan sering kita baca ya di mass media, bahkan itu keluhan dari TKI, TKW ya, tenaga kerja wanita Indonesia yang bekerja di Malaysia, di Singapura itu pembantu itu karena memang tugasnya di luar kemampuan ya, dia sering disiksa ya, disetrika itu, dan tidak diberi makan ya. Kalau toh diberi itu makannya seperti makan hewan ya, jadi tidak layak. Ini sangat bertentangan dengan syariat Islam ya. Jadi pembantu kalau di sini budak ya, ini pembantu, bahkan hewan sekalipun ya, itu wajib dibiayai, diberi makan, diberi minum. Kalau manusia ya diberi pakaian ya, pakaian. Ini syariat Islam begitu tinggi nilainya. Warawal Bukhari, dan juga Imam Bukhari juga meriwayatkan di dalam kitab Sahihnya hadis nomor 30, wa Muslim, dan juga Imam Muslim dalam kitab Sahihnya 1661, an Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi yang namanya Abu Dzar radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala mustawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuhnya, ikhwanukum khawalukum, ikhwanukum utawi sedulur-sedulurmu, iku khawalukum, pembantu-pembantumu. Atau sebaliknya, pembantu-pembantumu itu hakikatnya adalah saudara-saudaramu. Ja'alahumullahu tahta aidikum. Ja'alahum telah menjadikan mereka, ikhwanukum khawalukum itu sapa Allahu, Allah yang menjadikan, Allah telah menjadikan mereka tahta aidikum, di bawah tangan-tanganmu ya. Maksudnya di bawah kekuasaanmu, di bawah kewenanganmu. Aidi itu jamaknya yadun ya. Jamaknya yadun, tangan. Jadi tahta aidikum, di bawah tanganmu, maksudnya di bawah kekuasaanmu. Seperti hadis Nabi, marro'a minkum mungkaron fal yughayyirhu biyadihi ya. Itu tidak harus dengan tangan kita gitu ya. Itu hadis itu pernah dipidatokan calon presiden Amerika yang sekarang hampir menang itu, Joe Biden. Saya mengikuti terus ya perkembangan dengan presiden itu karena saya jago Joe Biden ya. Karena apa?
Yang pertama, karena Donald Trump itu presiden yang uraan dan dia sepertinya anti-Islam. Ya, dia anti-Islam. Jadi sangat membatasi gerak-gerik Muslim di Amerika itu. Sementara Joe Biden dulu itu adalah wakil presiden pada waktu Presiden Obama. Jadi presidennya Obama, wakilnya Joe Biden yang sekarang nyalon presiden hampir jadi. Dia itu mengatakan dalam kampanyenya, pokoknya kalau saya nanti jadi presiden, saya akan menempatkan Muslim, ya, itu di pemerintahan saya. Gitu. Dan alhamdulillah, jadi ini tidak hanya menggembirakan kaum muslimin di Amerika, tapi juga seluruh dunia. Sekarang ini kan Muslim di Amerika, di negara Barat itu kan sepertinya disia-siakan itu ya, khususnya pada saat presidennya Donald Trump ini. Muslim itu dipojokkan dan jadi orang-orang Islam dari negara-negara Muslim tertentu itu tidak boleh, ya, masuk Amerika, menjadi warga Amerika, ya, sudah boleh. Ya, mudah-mudahan ya, dengan presidennya Joe Biden, ya, selama 4 tahun itu umat Islam diberi angin segar. Nah, dia itu dalam pidatonya itu menyitir itu hadis Nabi, marro'a minkum, tapi bahasa Inggris. Ya, intinya marro'a minkum munkaron fal yughayyirhu biyadihi. Saya akan menjelaskan biyadihi itu tidak hanya tangan itu. Biyadihi itu dengan kekuasaan, gitu ya. Jadi barang siapa melihat kemungkaran oleh Nabi, ya, kita diperintahkan untuk mengubahnya, memberantasnya dengan tangan, dengan kekuasaan. Jadi kemarin saya juga rapat dengan Pak Wali Kota. Pak Wali Kota kita itu kan NU, ya. NU ya Ustadz, ya. Dia alumni Pondok Tambak Beras. Ya. Dia itu sangat ingin melaksanakan hadis ini, ya, hadis ini. Marro'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Penguasa tertinggi di Kota Malang itu kan wali kota. Ya. Yang lainnya itu membantu, ya. Forkopimda, ya. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Jadi pimpinan daerah itu wali kota, dibantu wakil wali kota, dibantu Dandim, dibantu Kapolres, dibantu lain-lain, ya. Jadi top manajernya itu wali kota. Dia ingin, ya, memberantas kemungkaran itu. Beliau cerita di Kota Malang khususnya, ya, mungkin di kota lain juga sama. Beliau itu juga pernah sidak, ya. Sidak, dapat laporan bahwa di tempat, ya, entah karaoke apa namanya, ya, dia sidak ke situ. Di situ tuh ada seperti toko, ada etalase itu. Seperti toko, jadi ada etalase. Perempuan-perempuan cantik, ada yang langsing, ada yang gemuk, ada yang macam-macam. Itu tinggal pilih. Bayangkan, wali kota itu tidak bisa berantas karena sudah sangat kuatnya. Kemudian makanya beliau ngomong, sejak jadi wali kota tidak pernah mengizinkan, ya, memberi izin pembukaan semacam karaoke dan sebagainya.
Jadi karaoke yang ada itu adalah izinnya wali kota sebelumnya. Ya. Jadi biadih itu adalah kekuasaan. Jadi umat Islam itu kalau punya kekuasaan, ya, itu wajib memberantas kemungkaran. Ya. Saya ini kan kejutan ya, calon presiden Amerika yang tidak beragama Islam, tapi dia pidato membaca hadis itu. Barang siapa melihat kemungkaran, maka dia harus memberantasnya dengan kekuasaannya. Fa illam yastati fa bilisanihi. Apabila tidak mampu dengan kekuasaannya, maka dengan lisannya. Ya. Usul ya, dengan usul lewat DPR, lewat demo, demo dan sebagainya. Fa illam yastati fa biqalbihi. Apabila tidak punya kekuasaan, ya, tidak bisa dengan lisan, ya, fa biqalbihi, ya dengan hatinya saja. Hatinya benci dengan perbuatan itu dan dia tidak akan mendukungnya. Itu. Fadzalika at'aful iman. Kalau sudah seperti itu semua, ya, nah itu namanya iman yang lemah. Ya. Faman kana ahuhu tahta yadihi. Ya. Faman moko sapa wong kana kang ono sapa ahuhu saudaranya man tahta yadihi, di bawah kekuasaannya, ya, yadih tangan, ya, itu maksudnya kekuasaannya. Fal yut'imhu, maka hendaklah dia memberi makan kepadanya. Barang siapa dia memiliki pembantu, ya, maka wajib bagi dia memberi makan. Memberi makan mimma yat'amu, makannya sama dengan dia, gitu ya. Jadi tidak boleh pembantu makannya sisa-sisa, gitu ya. Sisa-sisa dia, tidak boleh. Ya. Ini ajaran Islam ya. Yang layak. Kalau majikannya makanannya layak, ya dia ya harus layak. Bergizi. Wal yulbishu, dan hendaklah dia man itu, orang juragan itu memberi pakaian. Wal yulbishu, labisa yalbas, albasa yulbishu, memberi pakaian. Mimma, dari sesuatu, yalbasu, yang ia memakai, ya, pakaiannya juga layak, makan, minum, ya, pakaian yang layak. Wala tukallifuhum, dan jangan kamu sekalian memaksa mereka pekerjaan yang libuhum, yang mereka tidak sanggup. Fa'in kallaftumuhum, maka apabila kamu memaksanya untuk bekerja, ya. Jadi ada pekerjaan ini berat, kemudian kita paksa pembantu kita itu mengerjakan, ya. Maka oleh Nabi, fa'inuhum, maka bantulah dia. A'inu, a'ana yu'inu, a'inu, maka tolonglah dia, bantulah dia, ya, untuk mengerjakan sesuatu itu. Kan itu kan indah. Jadi juragan dan pembantu itu bekerja bersama-sama, ya. Sebab hakikatnya pembantu itu adalah mitra kerja, ya.
Jadi antara majikan dan buruh itu sebenarnya sama-sama bekerja, hanya posisinya lain, sudah jelas. Posisinya lain. Kalau majikan itu posisinya adalah pemilik perusahaan, pemilik. Sementara pekerja itu adalah yang mengerjakan, yang mengelola ya, perusahaan itu. Jadi pemilik modal itu majikan, kemudian pelaksana, pengelola perusahaan itu adalah pekerja. Ya. Jadi majikan dan pekerja itu seharusnya saling bekerja sama. Ya. Ini penjelasan saja ya. Khawalukum itu khodimukum. Ya. Khodim itu pelayan. Khodim. Seperti Raja Arab Saudi itu beliau dengan bangga mengatakan Khodimul Haromain. Dia Khodimul Haromain. Dia pelayan dua tanah haram. Pelayan dua tanah haram, yaitu Mekah dan Madinah. Tahta aidikum, maksudnya fi milkikum, dalam kepemilikanmu, wa sultanikum, dan kekuasaanmu. Yang libuhum, maksudnya yu'jizuna anil qiyam, artinya dia tidak kuat untuk melaksanakan. Ini penjelasan dari hadis saja. Berikutnya masih penjelasan masalah ini. Rawa telah meriwayatkan sahih Bukhari di dalam kitab Sahih Bukhari nomor hadis 3295, wa Muslim, dan juga telah diriwayatkan Imam Muslim dalam Sahih Muslimnya nomor hadis 2242, An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ustawuh sapa Rasul, dawuhnya uzibat, telah disiksa. Asalnya uzibat karena digandeng dengan imro'atun, akhirnya uzibatim imro'atun. Uzibat, disiksa sapa imro'atun, seseorang. Ini imro'atun itu sebutannya adalah perempuan, ya, orang perempuan. Kalau yang di atas tadi apa? Amrun, ya. Imrun, ya. Itu laki-laki, tapi sama saja sebenarnya. Ya. Jadi imro'atun itu bisa jadi perempuan, bisa jadi laki-laki. Ya. Dia disiksa fi hirratin, dalam masalah kucing. Ya. Hirrah itu kucing. Abu Hurairah itu bapaknya kucing. Jadi ini Nabi keras ini. Seseorang disiksa dalam hal kucing. Sajanatha, yang dia memelihara kucing. Jadi ini masalah kucing bisa mendatangkan azab Allah. Gimana? Karena seseorang itu mengurung kucing, kemudian tidak dibiayai, tidak diberi makan minum, hatta matat,
sampai kucing itu mati. Fadakhalat, maka masuklah sapa imro'ah fiha di dalam fiha nar, ya. Fiha di dalam hiroh, ya. An-naro, neraka. Dakhalat an-naro, ya. Jadi gara-gara dia mengurung kucing, kemudian dia karena kelalaian, kucing itu tidak diberi makan, telat diberi makan, telat diberi minum, ya. Misalnya memelihara kucing dikurung, ya. Kemudian ditinggal pergi sampai 3 hari misalnya, 3 hari itu tidak ditinggali makanan minuman, ya, sehingga pulang sampai mati. Itu mendatangkan azab dalam hadis ini. Walahya tarokatha ta'kulu min khasasil ardi. Walahya, dan dia tidak tarokatha, meninggalkannya, ta'kulu, makan, sopo hirroh, min khasasil ardi, dari barang-barang di bumi, ya, makanan-makanan di atas bumi, ya. Kalau kucing itu tidak dikurung, ya, dia akan bisa cari makan sendiri, ya, makanan di atas bumi. Gara-gara dikurung, kemudian tidak diberi makan, diberi minum, maka dia mati, ya. Itu ancamannya adalah neraka. Sudah habis, ya. Jadi intinya itu. Manafaqatur raqiq wal bahaim wajibatun, ya. Jadi membiayai budak dan hewan itu wajib. Khususnya membiayai yang pokok-pokok, makan, minum, ya. Kalau rokik, karena ini manusia, di samping makan minum juga pakaian, ya. Ya, kalau hewan kan tidak perlu pakaian, ya. Itu ya perlu tempat teduh, itu aja, ya. Ya. Dan pembantu itu tidak boleh dipaksa di luar kemampuannya. Ini banyak dalil dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Insyaallah minggu depan kita bahas wa nafaqatu zaujatil mumakkinati min nafsiha wajibatun, dan memberi biaya, memberi belanja istri yang menundukkan diri kepada dirinya, ya, kepada suaminya, itu wajib memberi biaya seterusnya, ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua, sehingga apapun langkah kita itu paling tidak menyalahi syariat, tidak menyalahi Al-Quran, hadis, dan syariat Islam pada umumnya, ya. Kurang lebihnya maaf. Mari kita akhiri dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.